Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar bos? Balik lagi di channel kita Bakal Peternak. Terima kasih buat sampean yang sudah klik video ini, dan semoga berlanjut subscribe ya bos. Mari kita berteman dengan menekan tombol subscribe. Saya tunggu juga komennya di bawah. Oke bos, kali ini kita akan membahas tentang pakan lagi-lagi pakan ya. Karena beberapa waktu lalu saya membuat polling ya, ternyata ada yang memberikan 341 suara. Nah, dari 341 suara ini ada peringkat pertama itu diduduki oleh manajemen pakan ya. Manajemen pakan. Kemudian yang kedua diduduki oleh mengatasi penyakit ayam. Nah, ini sebenarnya dilema juga nih, Bos. Nah, pokoknya permasalahan peternakan itu dua aja. Yang mencolok ya, dua saja, manajemen pakan dan mengatasi penyakit. Sebenarnya sih kalau penyakit itu bos nggak diatasi, dicegah ya, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Terus di polling berikutnya itu ada manajemen kandang, ada merawat DOC. Oh ya, peringkat ketiga itu merawat DOC. Masih banyak rupanya rekan-rekan peternak kita ini ya, sahabat baper juga yang mengalami ini bos, kematian DOC. Artinya tidak mampu menekan immortalitasnya, pada mati ya kan. Nah, tetapi khusus kali ini kita berada di segmen peternak dan permasalahannya, dan kali ini kita membahas tentang manajemen pakan. Oke bos, jadi nanti ini akan berlanjut partnya sesuai dengan isi polling, tapi untuk khusus kali ini kita akan membahas tentang manajemen pakan, dan semoga apa yang kita beberkan dan apa yang kita sharingkan kali ini minimal sedikit bisa membantu sampean yang masih terkendala dengan manajemen pakan. Jadi gini bos, ini adalah sayuran hijau, kita baru dapat dari bakul sayur dan ini gratis. Ini masih ada ini bos, ini tadinya 4 ikat, karena udah 2 hari jadi sebagian sudah ada yang busuk, saya bersihkan ya, saya jadikan jadi 2 ikat saja. Nah, ini yang sudah dirajang. Kemudian ini nanti kita bahas bos. Ini jagung busuk tapi masih bisa. Ini energi metabolismenya tinggi sekali ini bos. Ini bisa mencapai 3360 kilokalori untuk energi ayam. Nanti mau diapain, tunggu berikutnya ya. Ini nanti. Nah, kalau yang ini tadi kangkung saya rajang. Jadi untuk kali ini bos, ini kebetulan kita belum beri makan pagi ayam kita, dan khusus kali ini kita akan meracik pakan apa sih yang kita berikan dan berapa sih biayanya gitu kan. Berapa aja sih biayanya. Nah, saya selalu menekankan bos. Jadi gini, sampean kalau mau cerita untung, syarat utama sampean itu mesti sampean banyak pelihara. Karena gini, ayam itu kalau kita kalkulasi per ekornya itu kecil sekali bos. Jadi kalau sampean mau cerita untung, minimal sampean itu pelihara di atas 300 sampai ribuan ekor, baru sampean bisa cerita oh sekian rupiah. Tapi kalau sampean masih skala rumahan, masih dalam tahap, boleh dikata masih tahap membangun, indukan sampean itu masih puluhan ekor, ya jangan dulu cerita untung. Tetapi yang sekarang sampean ceritakan adalah bagaimana cara sampean mengatur pola pakannya dulu, supaya dengan kondisi sampean masih membangun, masih membentuk indukan-indukan baru, sampean tidak terlalu
jor-joran di situ, Bos. Jadi itu maksudnya. Tetapi setelah sampean nanti sudah mulai besar, atau peternakan sampean yang sudah di atas 300, 500 ribu bahkan lebih daripada itu, sampean juga dituntut untuk benar-benar memperhitungkan segi pakan ini. Kalau enggak jebol juga, Bos. Nah, maka dari itu kami dari Bakal Peternak selalu berusaha memberikan solusi apa sih buat sampean-sampean, terkhusus buat sampean yang pemula ya. Bagaimana sih meracik pakan adukan, pakan alternatif, sehingga pakan ini tadi nutrisinya itu bisa mencukupi kebutuhan dari si ayam. Oke, Bos ya. Jadi ini bahan pakan kita. Ini sebagian peternak juga mengatakan bahwa ini hanya cemilan. Tapi buat saya ini wajib harus ada, Bos. Bukan hanya sekedar cemilan, karena dia sebagian besar dia mengandung vitamin A, B kompleks dan C yang juga sangat dibutuhkan oleh ayam kita. Khusus bayam ya, daun kelor ini itu nutrisinya lebih dari sekedar 3 vitamin tadi, tapi dia juga mengandung mineral-mineral yang juga sangat dibutuhkan ayam-ayam kita. Oke. Bahannya kita mulai dari mana dulu ya? Di sini kita ada ini. Kita ada ini, Bos. Nah, apa ini? Ini, waduh. Walah, ini adalah ampas tahu. Wah, ini harus secepatnya difermentasi. Wah, itu, Bos. Sudah mulai ya. Ini ampas tahu. Saya ada stok 2 karung. Kemarin baru ngambil, kemarin pagi. Harusnya tadi malam sudah harus difermentasi dengan dedak. Tapi karena faktor kesibukan ya akhirnya seperti ini, Bos. Mau nggak mau kita cicip. Nanti setelah ini baru kita fermentasi. Ini masih ada stok 2 karung untuk kandang bebek. Nanti mau dikirim. Dan selanjutnya lagi, Bos, untuk selanjutnya kita ada lagi dari bahan ini. Apakah itu? Kita lihat. Ini dia. Bekatul halus. Ini baru bekatul, Bos. Wah, sampean lihat. Ini kalau difermentasi, Bos, beras-berasnya itu timbul. Wah, ini kan. Ini yang jos nih, Bos. Harganya ini di daerah saya 3.000 sekilo. Ya, dengan 3.000 sekilo. Oke. Tadi kemarin sudah mau habis, saya datangkan lagi ini. Ini sekarung kurang lebih isinya 40 kilo, harganya itu 120.000. Dan biasanya saya pakai untuk memfermentasi ditambah ampas tahu. Itu biasanya saya perlu separuh dari karung ini, Bos. 20 kiloan lah saya pakai itu untuk kombinasi dengan ampas tahu ini. Dan biasanya saya memfermentasinya itu 1 kali penuh ini 8 kali aduan, kurang lebih 8 kali aduan itu isinya sekitar, kalau mau ditimbang itu sekitar 75 kiloan sampai 80 kilo. Ini dengan 8 kali adukan. Kalau ini pur yang kita fermentasi. Kenapa harus difermentasi? Karena saya mau penyerapan nutrisinya itu maksimal, juga untuk bisa lebih meningkatkan bobot ayam. Kita coba racik dulu, Bos ya, apa aja sih, kemudian nanti baru kita hitung-hitung. Ini baru kemarin, ini BR2 ya. Ini udah jadi, Bos, saya fermentasinya ya. Bau tape ya, aroma tape. Saya biasanya untuk satu porsi penyajian itu saya pakai 2 gini aja, Bos, untuk. Nah, karena saya ngasih makannya itu 3 kali, pagi jam 8, kemudian lanjut, jadi 2 gini aja. Kalau 2 gini itu kira-kira berapa ya? Nah, nantilah kita hitung, Bos. Ya, yang jelas itu takaran saya. Kemudian saya juga ada konsentrat petelur.
Kenapa saya pakai petelur? Alasannya karena saya belum ngincar daging, bos. Ini saya pakai setakar ini aja ya. Wah, ini nanti nih. Ini nanti kita ke kupas berikutnya. Oke. Kita aduk dulu, dan nanti setelah ini kita berikan apa ya? Fermentasi ampas tahu dan dedak yang di sana tadi ya. Oke, bos. Sebelumnya kita kasih makan ayam dulu. Nanti baru kita lanjut hitung-hitungannya berapa sih total biaya pakan yang kita butuhkan per hari dan per porsinya ya sekali penyajian. Yang belum subscribe, subscribe dulu, bos. Sebelum kita lanjut, saya kasih makan ayam dulu ya, baru kita lanjut hitung-hitungan. Semoga membantu. Maju bakal peternak. Berkarya di bumi pertiwi dengan tekad pantang menyerah. Bakal peternak.